wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami pertama tidak lupa atas nama lembaga kami aturkan selamat datang kepada Ibu Ria selaku fasilitator nasional. Kami atas nama lembaga mengaturkan ribuan terima kasih. Semoga nanti dalam kegiatan bimbingannya ini atau implementasi ini jurus BK hebat kepada kami utamanya kepada calon pasca di Surabaya ke depan membawa membawa banyak kebaikan manfaat untuk kemajuan secara umum dunia pendidikan di negeri ini, utamanya yang di SMP Negeri 11 Surabaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar hari ini? Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya sebagai calon Fasda untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil dari praktek baik saya penerapan 7 jurus BK hebat yang selama ini saya terapkan di SMP Negeri adalah kelola emosi atau jurus yang kedua. Dan yang kedua atau jurus yang kelima itu adalah jalin koneksi. Yang pertama, kelola emosi. Baik. Jadi kalau di BK Bapak Ibu itu adalah RPL. RPL itu apa? Rencana pelaksanaan layanan. Saya tuangkan di sini sesuai dengan deep learning. Nah, di sini Bapak Ibu di kegiatan inti, nah ini inovasinya. Di kegiatan inti saya menerapkan mode ARKA, metode ARKA. Aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Seperti itu. Next. Baik, ini tahapannya. Metode ARKA itu seperti apa? Aktivitas. Di aktivitas siswa mengidentifikasi dan menuliskan di buku tulis tentang emosi apa, ya apa saja yang telah siswa alami dalam 1 minggu terakhir. R-nya refleksi. Di refleksi di sini siswa kelas 9, waktu itu kelas 9A, saya ajak untuk menceritakan pengalaman saat mereka merasa marah, merasa sedih, dan merasa apa saja yang dia rasakan. Dan apa yang dia lakukan setelah itu. Itu refleksi. Terus di K-nya konsep. Di konsep ini saya sebagai guru BK, saya menjelaskan materi tentang konsep pembelajaran sel. Sel itu apa? Socio-emotional learning. Ini adalah dokumentasi ketika saya ngajar. Ini saya suruh maju ke depan untuk berbagi cerita. Ini ada si Reta, Randy, sama si siapa namanya ini? Dika. Dan waktu itu saya ngajar juga ada pendamping dari salah satu guru juga. Waktu itu wali kelasnya kedua, ibunya juga. Dan yang jurus kelima adalah jalin koneksi. Di jalin koneksi itu bagaimana cara kita itu dilatih untuk menjalin koneksi ke sesama teman. Tidak hanya ke sesama teman, kita sesama guru juga, guru dengan murid juga. Namun hanya saja di implementasi jurus kelima ini saya menerapkan lewat konseling individu. Waktu itu saya kedatangan siswa, saya sembunyikan namanya, inisial N ya, memang namanya N ya, awalnya N. Waktu itu dia udah kelas 9, saya nggak kasih tahu kelasnya berapa. Intinya waktu itu si inisial N ini lagi kebingungan, dia itu ingin melanjutkan ke mana setelah lulus SMP. Nih gejala yang apa? Inisial N bingung menentukan pilihan studi lanjut antara SMA atau SMK. Sedangkan cita-citanya ingin menjadi dokter. Sedangkan kondisi ekonominya
itu merupakan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi dari WON, siswa itu ketika saya sesi konseling, saya korek informasi darinya, sebenarnya anak ini pengen jadi apa sih sebenarnya? WON, pengennya itu apa? Jadi dia itu ingin jadi dokter karena suka IPA dan ingin menolong orang sakit. Terus saya tanya apa yang sudah dia lakukan agar supaya apa? Jadi saya jelaskan, doing itu adalah melakukan ya. Doing itu tak tanyakan, kalau kamu pengen jadi dokter, apa yang sudah kamu lakukan sekarang agar supaya selaras dengan cita-cita yang ingin dicapai? Dia bilang belum fokus belajar dan belum mencari informasi sekolah. Evaluasi, menyadari bahwa SMK tidak sesuai dengan jalur menuju dokter. SMA jurusan IPA yang lebih tepat. Jadi planning akan belajar lebih giat mencari informasi SMA jurusan IPA dan berusaha mendapatkan beasiswa. Dan hasil yang dicapai adalah si inisial N menyadari arah pendidikan yang sesuai dengan cita-citanya, yaitu pengen jadi dokter. Yaitu adalah apa? SMA jurusan IPA yang memahami bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang dan berkomitmen berusaha keras agar bisa mendapatkan beasiswa. Tidak hanya itu, waktu itu juga saya jelaskan. Bukan saya yang jelaskan. Dia itu juga punya cita-cita kuliah atau sekolah SMA sambil kerja. Kerjanya apa? Dengan tren-tren yang sekarang. Dia itu fokus dengan media sosial yang affiliate. Dia itu juga punya TikTok dan TikToknya udah 1000 follower. Kalau kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa? Si inisial N juga mempunyai konsep hidup yang konkret ke depannya. Ini hasil dokumentasi kegiatan. Bapak Ibu, dari foto ini itu adalah teknik saya berhadapan dengan siswa, duduknya seperti apa, berhadapannya dia gimana, terus cara sikapnya itu seperti apa. Itu adalah salah satu teknik ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Itu yang Oke, penyampaian hari ini yang disampaikan oleh Pak Umam yaitu terkait tentang materi emosi dan koneksi itu sangat mencerahkan saya sebagai guru pengajar, di mana saya itu harus mengenali emosi peserta didik terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Ya, jadi kedepannya saya insya Allah akan menerapkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Umam yaitu mengenai emosi. Jadi saya harus mengenali emosi, menanyakan kesiapan peserta didik sebelum saya memulai pelajaran. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia sebagai salah satu guru mata pelajaran informatika. Dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Umam, pelajaran ini yang sangat bermanfaat bagi saya dan membuat saya jadi tertantang untuk menerapkan 7 jurus BK juga ini, kayak gitu. Ya semoga nanti bisa lebih baik lagi dan tetap semangat Pak Umam. Terima kasih.